الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع وتذكر والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى قولهم المتحققون بحقائق الإيمان المتحققون bihaqaiqil imani, orang-orang umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang disifati umat terbaik, itu orang-orang yang menyatakan dengan hakikatnya iman, wal itqani, menyatakan dengan hakikatnya itqan, menyempurnakan, wal ihsani, dan ihsan. Itu semuanya sifatnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua umatnya Nabi tahqiq. Tahqiq itu artinya nyataake ilmune. Dia itu tahu kalau Allah Al-Basir, Maha melihat. Ya kita semua tahu Allah Maha melihat. Tapi yang menyatake ilmu kalau Gusti Allah Maha melihat, akhirnya tidak berani berbuat macam-macam. Itu siapa? Ya orang-orang soleh tok. Sebagai orang kelas kita, ya tahu kalau Allah Maha melihat, tapi saya berani polah. Lah itu namanya belum tahqiq, belum menyatake. Contohnya tahqiq itu tahu kalau Allah As-Sami', Maha mendengar. Ilmu kita tahu Allah Maha mendengar, semua tahu. Tapi kalau orang yang akhirnya tahqiq menyatakan ilmunya kalau Allah As-Sami', akhirnya gak berani ngomong macam-macam. Sekali ghibah cuma berdua tok sama orang, ghibah orang lain. Gak ada yang tahu Allah As-Sami', Allah dengar. Akhirnya tidak berani. Itu yang bisa nyatake kayak gitu ya orang soleh tok. Makanya yang dapat iman paling sempurna, takwa paling sempurna itu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya yang terbaik itu yang punya ilmu tapi sempurna, menyatakan ilmune. Tapi nisbatnya yang di bawahnya model kelas kita ya termasuk umatnya Nabi, tapi mosok awake dhewe nganggep khairu ummah kaya awake dhewe. Kita ini, saya ini termasuk umat terbaik ya isin ah. Tapi macamnya ya Imamul Haddad loh itu contohnya, Sayyidi Abdul Qadir Jilani, Faqihul Muqaddam lah itu khairu ummah oh macam. Makanya nanti kita itu masuk surga ya semua masuk surga insyaallah dirahmatillah, tapi kelasnya ya beda-beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeritakake udkhulul jannah, kalian masuklah surga semua. Waqtasimu 'alaiha bi a'malikum, tapi bagi-bagi nanti bagian-bagiane surga sesuai amalan masing-masing. Sing amalane masyaallah ya surgane masyaallah, tapi sing amalane ya pas-pasan ya tetep aja surga, tapi kan pas-pasan. Tapi pas-pasan wong swarga alhamdulillah tetep mesti orangnya bakal ridho semua, puas semua. Surga itu ndak ada yang orang gak puas, ndak ada. Tapi nisbatnya ada yang lebih tinggi ya lebih mulia. Waqtasimu 'alaiha bi a'malikum, bagi-bagi dah nanti dapat di surga sesuai amalan masing-masing.
Al-waqifuna ala asrarillahi, orang-orang yang menetap di dalam asrarnya Allah. Fi mulkihi, berarti orang yang punya ilmu tinggi mengenai Gusti Allah. Fi mulkihi, dalam kerajaan Gusti Allah yang di alam yang syahadah. Nah, ini ada kalimat fi mulkihi wa malakutih. Nah, ini kita dapat istilah-istilah ini harus bisa bedake. Ada namanya kerajaan Gusti Allah itu al-mulku. Ada juga kerajaan Gusti Allah istilahnya al-malakut. Itu semuanya kerajaannya Gusti Allah. Artinya gitu. Tapi bedane al-mulku itu kerajaannya Gusti Allah yang kita bisa lihat. Alam yang syahadah. Atau kalau al-malakut itu kerajaannya Gusti Allah yang gaib, yang kita nggak bisa lihat, dan itu lebih besar lagi. Baru yang kita bisa lihat aja, yang syahadah, yang bisa nyata, kita bisa indra. Ya dunia inilah, langit yang kita lihat di atas, semua punya Gusti Allah. Itu alam syahadah, mulku, kerajaannya Gusti Allah semua. Termasuk orang-orangnya, binatangnya, termasuk semua, termasuk uangnya, orangnya, itu yang punya hakikatnya Gusti Allah. Itu aja yang kita bisa lihat semuanya. Itu yang kita pernah lihat, lebih banyakkan lagi yang belum kita lihat, sama-sama nyata padahal. Belum lagi yang di darat sama yang di laut, yang di dalam lautan. Itu kerajaan Gusti Allah, kekayaannya yang di dalam lautan lebih banyak ketimbang yang di atas daratan. Walhasil kerajaan Gusti Allah yang nyata itu kita sendiri aja ada yang lebih banyak belum kita lihat. Bahkan ilmuwan itu subhanallah, setiap hari penelitian macam-macam. Itu setiap waktu ada temuan baru, binatang-binatang baru ditemukan, dikasih nama baru, itu sampai sekarang masih ada. Itu kerajaan Gusti Allah yang baru ditemuake, masa baru diciptake? Enggak, kitanya yang baru lihat. Itu dalil, dan masih banyak lagi yang belum kita temu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan semua makhluk punya pasangan. Yang enggak punya pasangan cuma satu, Allah. Laki, perempuan, bumi, langit, jin, manusia. Malaikat Jibril punya pasangan. Siapa? Ya banyak, malaikat semua itu pasangannya. Nah Allah enggak ada. Alladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitu al-ardu, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Ada pasangannya. Kenapa kok bisa menghasilkan bunga, bisa menghasilkan buah? Soalnya ada pasangannya. Wa min anfusihim, manusia juga. Kenapa kita ada? Soalnya ada pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan yang belum kalian tahu wahai manusia, dan itu lebih banyak. Itu alam yang syahadah. Al-malakut, alam yang gaib. Alam yang gaib. Kalimat gaib itu artinya yang tidak bisa kita indra. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita dengar, itu gaib. Kalau gaib dimaknai secara nisbi, ya banyak. Di balik tembok ini bagi saya alam gaib ini. Soalnya saya tidak tahu apa yang ada di balik tembok, alam gaib. Tapi yang di balik tembok bukan alam gaib, dia tahu apa yang di balik tembok ini. Tapi yang dimaksud alam gaib yang malakut itu yang semua orang tidak tahu, kecuali yang diizinkan Allah tahu. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat tahu, ada Sidratil Muntaha, oh Nabi sudah tahu. Surga, oh Nabi sudah pernah masuk. Neraka, Nabi sudah pernah lihat. Tapi kita belum tahu. Tapi kita iman. Itu semua kerajaan Gusti Allah. Al-mulku, kerajaan yang bisa dinyatake sama panca indera yang nyata. Wal malakut, kerajaan yang gaib, kita tidak bisa indera, tapi kita iman. Min tariqil kasfi wal ayani, lah itu yang
kerajaan yang malakut, yang gaib itu bisa diketahui sama hamba yang Allah izinkan. Lewat mana? Dari min tariqil kasfi, dari jalan disingkapkan hijab dari dia. Akhirnya matanya itu punya hijab. Kita ini mata kita punya hijab. Andaikan lau kusyifa annal hijab, andaikan disingkap hijab dari mata kita, kita bisa lihat surga dari sini, bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di Madinah. Madinah itu sekarang Saudi, dunia kan, dunia. Itu pernah sholat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di menghadap kiblat itu tangannya mengambil sesuatu, tapi nggak jadi. Ditanya, ya Rasulullah, tadi kok ngulur ke tangan mengambil tapi nggak jadi, kenapa? Saya diperlihat ke surga dari sini, di tembok ini, dilihat ke surga sama Allah. Ada buah-buahan, saya mau metik. Andai kan tak petik betulan bisa itu, tak kasih ke kalian makan semua, bisa. Tapi saya ingat belum waktunya, sabar. Itu bisa, dari sini lihat surga kalau disingkapkan hijab. Wal ayani, dan betul-betul nyata seperti Nabi tadi, itu dinyatake betulan. Andai kan betul-betul metik buah surga dari Madinah, bisa. Wa ma fazu bihadhil manaqibi, dan tidak beruntung itu orang-orang yang jadi umatnya Nabi yang khairu ummah, tidak beruntung dengan ini derajat. Wala wasalu ila hadhil maratibi, mereka tidak akan sampai ke martabat yang mulia ini illa bi husni iqtifaihim, kecuali dengan sebab bagusnya mereka niru sama Nabi. Wa kamalittibaihim, dan sempurnanya mereka mengikuti li imamil a'immati, kepada imamnya para imam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disifati khairu ummah, ummah terbaik, itu ya orang-orang yang jadi umatnya Nabi, ya kita termasuk, tapi yang paling dimaksud Nabi adalah yang paling sempurna sunnah nabinya, ittiba sama Nabi. Ya gunane ilmu ngaji ya itu dah, kita gunane ngaji ya memang tahu caranya fikih sholat punjere, ya biar sama dengan sholatnya Kanjeng Nabi. Kita ngaji bab fikih sampai puasa, sampai haji, sampai masya Allah, gunane apa? Biar sholatnya, puasane, hajine kita biar mirip sama hajine Kanjeng Nabi semua. Ya gunane ngaji ya itu dah. Walhasil kalau kita ngaji kitab-kitab yang muktabar disusun para imam-imam yang punya sanad semuanya, itu tujuannya satu, kalau kita amal ke, lah itulah kayak Kanjeng Nabi gitu dah. Alladzi arsalahu Allahu lil alamin rahmatan, orang yang diutus sama Allah sebagai rahmah untuk seluruh alam. Beda sama nabi-nabi selainnya. Kalau nabi-nabi selainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu rahmah buat kaumnya masing-masing. Nah, karena Allah itu rahmah sama Bani Israel, dikirim Nabi Musa biar dirahmati semua itu Bani Israel. Tapi selainnya Bani Israel, orang Cina, Amerika, tidak kebaduman. Orang Jawa tidak kebaduman. Ada dulu juga Nabi Nuh alaihi salam, itu ya umatnya Nabi Nuh kepingin dirahmati sama Gusti Allah, ya, dikirimlah Nabi Nuh. Tapi yang selainnya kaum Nabi Nuh, yang selainnya ketika itu belum ada manusia. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sama Allah, soalnya Gusti Allah kepingin merahmati seluruh alam, nggak cuma manusia, wajin termasuk. Apalagi manusia terimane orang Jawa, wong Cina, wong Amerika, wah hatta jin itu loh, ikut keberkahan rahmah dari kautuse Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat itu jadi umatnya Nabi tasyrifan lahum, biar ikut mulia berkahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal malaikat, nah, Gusti Allah tambah mulia ke malaikat. Malaikat wis mulia loh. Tapi ketika diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya yang manusia, yang jin, akhirnya ditaklif bebani ikutono imano sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak rahmati mesti.
Akhirnya malaikat itu loh, saya sudah iman ya Allah, ya apa caranya? Kau kepingin ikut berkah Kanjeng Nabi ya? Kau jadi ummatin Nabi, tapi bukan taklifan, tasyrifan, karena memuliakan malaikat, tambah mulia akhirnya. Abdullahi wa rasuluhu, yaitu hambanya Allah dan utusannya Allah, wa habibuhu wa khaliluhu, kekasih Allah, orang terdekatnya Allah. Bayangkan, orang terdekat Tuhan, kekasih Tuhan, udah nggak jangkau. Tuhan Allah, ini manusia sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah. Itu derajat kayak apa hebatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, itu paling selamat itu orang sing punya wuslah, hubungan baik sama Nabi, mesti selamat. Soalnya itu kekasih Gusti Allah. Rahmat Gusti Allah itu ya diutusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliluhu, orang terdekat Tuhan Allah, paling dekat. Makanya ketika ba'dal adzan kita doa ba'da adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'awatit tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maknanya wasilah apa? Yang kita ucapkan setiap hari 5 kali jawabi adzan. Ya Allah, ati sayyidina Muhammadanil wasilah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad al wasilah. Apa al wasilah? Nabi nerangke, fa innaha manzilatun la tambaghi illa li 'abdin min ibadihi wa ana arju an akuna ana huwa. Wasilah yang kita minta ke setiap hari, ya Allah berikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al wasilah. Apa itu? Nabi cerita, wasilah itu manzilatun, kedudukan, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Allah sudah siapkan sekarang. Dan kata Allah, ini enggak akan tak kasih enggak akan layak sama hamba yang manapun kecuali hamba khusus, satu orang hamba, satu hamba yang paling tak mulia yang paling tak deket kata Gusti Allah. Kata Nabi, wa ana arju an akuna ana huwa, dan saya berharap sayalah yang dipilih Allah menempati derajat al-wasilah ini. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah, dan siapa yang memintakan al-wasilah untukku, kata Nabi, halat lahu syafa'ah, pasti tak kasih syafaat. Nah kita itu makanya asbabus syafa'ah, salah satu kita penyebab dapat syafaat, istiqomahon jawabi adzan. Jawabi adzan itu asbabus syafa'ah, minta ke wasilah terus buat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin, sayyid kita. Apa itu sayyid? Sayyid itu artinya itu orang yang dijadikan pemimpin, imam, itu sayyid. Nabi SAW memang pimpinan kita, makanya beliau dijuluki sayyid. Pimpinan sholat, pimpinan agama, pimpinan negara, segala macam pimpinan dah Nabi. Pokok yang baik-baik pimpinannya pasti ikut Nabi semua. Makna sayyid itu juga orang yang muslih bainal fi'atainil azimatain, orang yang menjadi pendamai di antara dua golongan. Ada yang enggak rukun, kok ada satu orang yang bisa ngerukun ke sayyid itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari Khazraj dengan Aus damai, padahal ratusan tahun gak rukun. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam didulurke, kau adik iki, kau dulure iki, kau dulure iki, ya mau. Bahkan Aus sama Khazraj sama-sama suku dari Madinah. Yang di luar Madinah Muhajirin dengan Ansar, kau saudaranya ini, kau saudara, ya mau. Betul-betul saudara. Semua kok yang mendamaikan Nabi pasti takluk rukun. Kok berani ngucek-ngucek permusuhan lama, kok mau mengkhilafi kehendaknya Nabi? Nabi sudah ngerukun ke kita, kok mau mengungkit-ungkit? Jangan, dosanya gede, gak berani. Iku sayyid al-muslih bainal fi'atainil azimatain. Maknanya sayyid, Kanjeng Nabi ya sayyid.
Atau sayyid itu maknanya al-makhdum, orang yang dilayani. Siapa saja, oh rebutan jadi pelayannya dah. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa sing gak gelem? Oh, aku ya gelem. Saumpama kok ada. Misal sandalku iku jebot iku jahitan. Wah, senenge kaya apa? Meskipun cuma dilirik tok itu pintunya tolong dibuka. Wah, senengnya ya Allah, saya dapat perintahnya Nabi. Wah, tak ceritake sama orang-orang. Al-makhdum iku sayyid iku orang yang dikhidmati. Nabi sallallahu alaihi wasallam semua orang kepingin jadi pelayan beliau. Bahkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ulul azmi. Yang dikasih mukjizat itu hebat-hebat, dikasih derajat tinggi, ulul azmi. Itu kata Nabi Isa alaihi salam, saya tidaklah orang yang dijanjikan itu. Nabi Isa itu dulu dikira Mesiah. Kalau jenengan pernah baca Injil, maca kitab perak hatam maca Injil. Loh, saya baca Injil ya. Saya bahkan punya 2 naskah Injil Barnabas. Allah, tak baca. Iku saya baca Injil malah seneng sholawat marang Kanjeng Nabi kok bayangke. Injil Barnabas tapi. Kalau Injil yang Lukas, Markus, Yohanes, Matius, wah bertentangan satu sama lainnya. Tapi kalau Injil Barnabas, loh, Kanjeng Nabi disebut-sebut di dalamnya. Nabi Isa itu sampai berkata dalam Injil Barnabas, dikiranya itu Mesias. Kokah ya Mesias yang dijanjikan sama Musa, sama Daud? Bukan saya Mesiasnya. Dia datang setelah saya pergi. Di dalam tibak disebut juga wa ana lahu kal hajib. Nabi Isa mengatakan, saya kalau dibanding Nabi, saya seperti penghalang. Kalau saya masih di dunia, beliau nggak akan muncul. Saya harus hilang dulu dari dunia. Di mana? Ke langit sih, baru beliau muncul. Baru kalau beliau sudah wafat, saya turun lagi. Seakan-akan seperti hajib. Itu kata Nabi Isa, bukan saya Mesiasnya. Saya itu seperti penghalang. Saya harus tidak di bumi biar beliau muncul. Andai kan kok saya ketemu, saya akan bisa sangat bersyukur kalau diizinkan memakaikan kaos kaki di kaki beliau. Nabi Isa. Apa meneh kok kita? Ya Allah. Anas bin Malik jadi khadimnya Nabi, paling bejone wong. Sampai umur 10 tahun disetor ke ibunya, ya Rasulullah, anakku Anas biar khidmah sama kau. Diterima sama Nabi. Akhirnya Anas bin Malik itu ketika khidmah, Masya Allah, nyiap ke ininya Nabi, pakaiannya Nabi, ketika musafir pasti khidmah. Ibunya Anas bin Malik tilek anaknya, ya Rasulullah, anakku Anas gimana? Masya Allah, anak kecil pinter mengkhidmah ini. Ya Rasulullah, mbok didoa-doani anakku itu Anas. Allahumma kathir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu fi jami'i ma ataitahu. Allah. Ya Allah, perbanyak hartanya. Ya Allah, perbanyak anak-anaknya, panjangkan urusannya Anas, panjangkan umurnya Anas, dan berkahi semua yang kau beri sama Anas. Itu punya harta banyak, doanya Kanjeng Nabi. Sampai kebun Madinah ba'da wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebun Madinah kebanyakan punyanya Anas. Anak-anaknya Anas setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Anas dewasa menikah, dikasih anak itu sampai 100 anak. Seperti anaknya 100 orang, dan semuanya ahlul Quran. Umurnya Anas 100 tahun lebih. Didoakan berkah sama Nabi, semua yang diberikan buat Anas, sampai kebunnya Anas keluar bau minyak misik. Iku kene ning donya hebat. Saya iki gak ada yang nyaingi kayak Anas, gak ada. Itu belum di akhirat loh. Kayak apa nggak bisa bayangkan dah. Kok kita orang diizinkan melayani Nabi, ya Allah. Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih, yaitu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah merahmati dengan rahmah ta'zim
kepada beliau, keluarganya, para sahabat. Fi kulli hinin wa awanin, di setiap saat dan di setiap waktu. Salatan wa salaman daimaini, dengan salawat rahmat azim dan dengan keselamatan yang langgeng. Bidawamillahil malikid dayyani, dengan seperti langgengnya Allah yang maha merajai, ad-dayyan yang maha membalas. Itu maknanya ad-dayyan. Makanya ketika kita baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Itu satu ayat itu. Kalau kita baca Fatihah ketika sholat, ketika selainnya sholat, pokok baca Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, ini kita harus bisa tahu maknanya. Ini ayat satu ini unik. Dan dengan kalau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji miliknya Allah, berarti yang digambarkan berarti Allah pokok maha agung terpuji. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha kasih, maha sayang. Ketika baca itu artinya jenengan seneng apa enggak? Seneng, untung Allah punya sifat Rahman Rahim. Seneng kan? Nah, tapi kalau Maliki Yaumiddin, ini satu ayat ini unik. Bisa jenengan niku baca sambil seneng bisa. Bisa jenengan baca sambil ketakutan bisa. Maknane Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, yakni hari kiamat nanti. Bisa seneng bisa. Nisbate yang baca Maliki Yaumiddin ke orang yang ketika di dunia dizalimi sama orang, terus dia nggak bisa bales, nggak punya kekuasaan buat bales, akhirnya kan sedih. Baca Maliki Yaumiddin seneng, tenang. Allah kok Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, sing bales Allah, nggak akan lepas. Masya sopo ae, masya rojo, masya presiden, Allah yang merajai hari pembalasan mesti kena balesanku. Tak tuntut di hadapannya Gusti Allah mesti kena iku wong. Seneng kok. Nek yang baca Maliki Yaumiddin orang dizalimi. Tapi wedi yo nek yang membaca Maliki Yaumiddin kok lagi zalim sama orang ya wedi. Iki aku gek zalimi wong iki, tak jotaki wonge. Gak berani bales. Tapi Maliki Yaumiddin ya apa nek sing bales Gusti Allah. Nah, itu bisa takut, bisa seneng. Itu satu ayat itu. Nah, Allah itu ad-dayyan, maha banyak membalas. Selalu, meskipun satu kali tampar, dulu kok gak menampar satu orang, dia gak berani balas, panggil, tampar, balas. Meskipun satu tamparan. Apalagi kok wis korupsi duitnya rakyat, wis medeni. Mendolimi satu orang loh dipanggil, rakyat dikorup duitnya. Balesnya ya apa, sak rakyat dipanggil. Dia pakai itu. Amma ba'du, ataupun setelahnya bismillah hamdalah salawat salam. Fayaqulul abdul faqiru, maka seorang hamba yang fakir mengatakan, al-mu'tarifu bil qusuri wat taqsiri, orang yang mengakui dia itu melewati batas dan dia mengakui kalau dia ceroboh. Nah, iki lho wong tawadhu itu kayak gitu. Padahal Imamul Haddad, ini yang ngomong Imamul Haddad ngaku kalau ceroboh melewati wates, maksiatnya ngelewati wates, ngakune begitu. Padahal ketika anak-anak itu nek duha, sholat sunnah mutlak 200 rakaat. 200 rakaat, 2 rakaat salam, Allahu Akbar. Assalamualaikum salam, 2 rakaat salam, Allahu Akbar, 200 rakaat, masih anak-anak itu. Lah nek besare sepuhe ibadah wallahu a'lam bissawab kayak apa ya Allah. Ngibadah aja gitu. Itu beliau sakit demam 15 tahun. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit demam satu malam itu nggugurke dosa setahun. Kata Nabi, beliau demam 15 tahun diem, nggak ada ngomong sambat sama orang, nggak ada, sabar. Itu ya dosanya ya resik. Tawadhu'e al mu'tarif bil qusur. Saya itu ngaku ya maksiatku ya sekelewat wates. Maksiat apa? Ya itulah orang soleh. Wal taqsir, orang yang ceroboh dalam ibadah, ibadah gitu ceroboh. Itu loh orang soleh gitu, tawadhu. Ar-raji afwa rabbihil qadiri, soalnya beliau sama orang-orang soleh lainnya semuanya punya ilmu makrifat itu tinggi. Dia kenal sama Gusti Allah itu betul-betul kenal.
Akhirnya tahu keagungannya Gusti Allah sangat agung. Ibadah yang kayak gitu nisbatnya kita luar biasa. Wong beliau ngerti langsung keagungannya Gusti Allah, belum bisa melunasi, menunaikan haknya keagungannya Gusti Allah tetap. Makanya tawadhu'e sampai gini. Lah nek kita mugi rong rakaat duha wis kemak kene ya Allah. Istighfar ping 3 mangsane wis di ngapura kabeh dosane. La haula wala quwwata. Iku soalnya kita itu saking cendeke ilmune. Ar-raji afwa rabbihil qadiri, orang yang mengharapkan dimaafkan sama Tuhannya yang maha kuasa. Kuasa membalas tapi minta maaf. Padahal Gusti Allah kuasa dan mau memaafkan. Asy-Syarif Abdullah bin Alwi al-Haddadi al-Husaini, yaitu Asy-Syarif. Syarif itu julukan buat orang yang jadi keturunannya Sayyidina Al-Husain alaihi salam, cucunya Nabi. Dijuluki Asy-Syarif. Kalau orang yang keturunannya Sayyidina Al-Hasan As-Sayyid, itu keturunannya Sayyidina Hasan. Kemudian setelah itu, ini zaman tabi'in mulai berlaku ini. Pokok keturunannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya Sayyid, ya Syarif, itu dari tahu panggilannya itu bisa menandakan, oh ini jalurnya Al-Husain. Kenapa? Asy-Syarif. Sayyid, oh berarti keturunannya Sayyidina Al-Hasan. Mulai tabi'in itu adat. Sampai akhirnya di zaman Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ngarang Ratibul Attas. Beliau Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas kepingin biar kaum muslimin menyatakan kecintaan sama dzurriyyah Nabi betul-betul dicintakan, betul-betul diperlihatkan, panggil mereka dengan sebutan kekasih, yaitu Habib. Akhirnya baru ada gelar Habib. Dzurriyyah Kanjeng Nabi dipanggil Habib, artinya Habib kekasih. Jenengan manggil Habib artinya wahai kekasihku. Berarti nek orang dipanggil Habib berarti kita wajib cinta sama orang itu. Mukmin wajib cinta sama keluarga Nabi. Soalnya itu yang dijadikan balasan dakwahnya Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi, saya enggak minta upah apapun dari dakwahku kecuali satu. Gusti Allah yang nyuruh, sampaikan cintai keluargaku, kerabatku. Mukmin harus cinta sama keluarganya Nabi. Masih sing Habib ya podo, mukmin apa ora? Mukmin ya wajib cinta sama Habib lainnya. Ya sama. Bahkan cinta sama dirinya sendiri juga wajib. Misal ada Habib, mukmin kan, cinta sama dirinya sendiri, soalnya cinta sama Habib. Caranya cinta sama diri sendiri, ya cuma maksiat. Orang kok maksiat itu gak cinta sama badannya sendiri. Makanya tanggung jawabnya Habib itu luwih double ketimbang selainnya Habib. Kalau selainnya Habib kok maksiat, ya dosanya ya menuso gitu maksiat. Malaikat gak maksiat, dosa ya. Tapi nek Habib kok maksiat, niku nasibe ya Allah mesake. Double, dia dari segi maksiat sama Gusti Allah, dan dia itu tidak mencintai sama kerabatnya Kanjeng Nabi, yaitu dirinya makanya kalau dikasih Habib itu dikasih apa, fadal jadi Habib, ya senang, alhamdulillah bisa kekerabatan sama Nabi, mudah-mudahan manfaat di dunia maupun di akhirat terutama. Ya Allah putuku, ya Allah putuku, Kanjeng Nabi ketika yaumil akhir. Tapi ketika di dunia, yaitu mereka harus 2 kali menjaga diri dibanding selainnya mereka. Soalnya mereka harus cinta sama dirinya sendiri, wong keluarganya Nabi. Abdullah bin Alwi al-Haddadi, yaitu namanya Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Husaini tadi yang disebut dalam qasidah. Ya Allah, ya Rabbana, syuf lana fil murad bil wali qutbil irsyad Abdullah bin Alwi Haddad. Nah, ini yang dibuat qasidah. Dan ini beliau Imamul Haddad
nama wali yang pertama saya dengar dalam hidup saya ya Imam Al-Haddad. Kecil dulu itu saya ya, anak kecil nangis itu di neng-neng sama umi saya almarhumah. Nek ngeneng-ngeneng biasanya apa nih bubuk tak apa ya. Umi saya itu nek ngeneng-ngeneng waktu saya nangis ingat saya. Ya Allah, ya Allah ya apa kalau awal ya Jawad syuf lana fil murad bil wali qad bitaqul bil irsyad Abdullah bin Alwi Haddad terus sampai terekam sampai ketika bisa mikir sapa si Abdullah bin Alwi Haddad kok ternyata wali Allah. Masya Allah, orang alim baru tahu. Baru ketika ngaji tahu orang alim, orang wali, Masya Allah. Makanya termasuk paling fans Imamul Haddad Al-Husaini. Afallahu anhu, semoga Allah memaafkan beliau, wa an aslafihi, dan memaafkan leluhur beliau. Amin. Ini birrul walidain, mendoakan orang tua, leluhur, birrul walidain. Hadhihi risalatun, ini adalah risalah bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun, yang bisa mengumpulkan, tapi bukan karena pinterku, bukan, kata Imamul Haddad. Yang bisa mengumpulkan soalnya karena kekuatan Allah dan rekadayanya Allah, bukan karena pinterku dewe. Wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'atun, ini wasiat yang bisa manfaat, tapi bukan karena alimku, tapi karena fadli Allah dan rahmati Gusti Allah. Hamalani ala wad'iha al-imtithalu li amrillahi ta'ala, saya terdorong untuk menyusunnya karena pertama mengikuti perintahnya Allah, wa amri rasulih, dan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling awal, mestinya kita seperti itu semua. Amal soleh apa wae yang jadi poin pertama, karena nuruti perintah Gusti Allah dan perintah Kanjeng Nabi. Itu yang kita jadikan poin utama. Nikah, ibadah, tujuannya soalnya saya cinta sama dia. Orang ngono. Awal ngikuti perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi. Salat duha, kenapa ben laris daganganku? Ya aja ngono, isin sithik. Kenapa? Ngikuti perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi. Waqiah ba'dal asar atau malam hari, biar rezekinya banyak. Ya awalan taqarruban ilallah, ngikuti perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi. Itu yang awal kita jadikan niat semua amal saleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon bantuan suratul Fatihah untuk Bapak Hari Utama yang sedang sakit, dan juga semua keluarga kita yang sakit dan kaum muslimin yang sakit. Shfi maradhana, Allahumma shfi maradhana, Allahumma shfi maradhana wa maradhal muslimin syifaan taman ajilan kamilan syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon bantuan suratul Fatihah untuk Mbah Rasminah yang sudah meninggal. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwaha. Wa ila arwahi amwatil mu'minin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma anis washataha wa washatahum warham gurbataha wa gurbatahum wa taqabbal hasanatiha wa hasanatihim wa tajawaz an sayyiatiha wa an sayyiatihim. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.